Bapak-bapak yang saya hormati, langsung saja kita lanjutkan pengajian kita, yaitu pada malam hari ini saya akan bacakan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadrami karangan Syekh Al-Alim Al-Amma Abdullah bin Abdurrahman. Masih pembahasan tentang syarat salat. Ya, kemarin syarat salat yang pertama bahwa syarat itu adalah Islam, yang kedua tamyiz, ketiga masuk waktu salat, yang keempat mengetahui ya mana yang fardu, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan yang kelima jangan diyakinin yang sunnah itu menjadi fardu, yang fardu dijadiin sunnah ya. Yang keenam syaratnya harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketujuh ya suci dari najis. Nah, yang sekarang yang kedelapan. Wasartus samin, dan adapun syarat yang keenam adalah satrul aurati, menutup aurat. Nah, jadi aurat itu artinya rasa malu. Makanya aurat itu harus ditutup karena aurat itu malu, aib, kekurangan, cacat. Nah, dalam sholat juga sama. Ya, tuh ya. Jadi orang laki-laki sholatnya boleh yang nggak pakai baju, pakai celana doang, boleh. Cuman kira-kira sopan apa enggak? Nah, kembalinya kepada akhlak, tasawuf. Kita jangan nggak ada presiden, nggak ada PRT aja pakai kolor doang, PRT marah, ya kan? Apalagi menghadap Allah kan gitu. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, like, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wabta' alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para asatiz, para guru yang saya hormati, ketua pengajian sekaligus ketua lingkungan RT 03 Bapak Asmawi beserta staf-stafnya Bapak Subagio, Bapak Mansur, dan yang saya hormati juga para orang tua saya, Bapak Haji Amin, Bapak Misan, juga Bapak Anin, Bapak Naim, dan yang saya hormati juga jamaah Majelis Taklim Albaniyah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa buat Sahibul Bait Bapak Hendrik beserta keluarga besarnya, Bapak Haji Banin. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Alhamdulillah,
pada malam hari ini kita bisa ketemu kembali dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, langsung saja kita lanjutkan pengajian kita, yaitu pada malam hari ini saya akan bacakan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadrami karangan Syekh Al-Alim Al-Amma Abdullah bin Abdurrahman. Ya, mari kita kirimkan Fatihah dulu kepada beliau, mudah-mudahan ya ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah ta'ala niyatil futuh wal mamnuh wal rusuh wal taubatun nasuh wassalatil jasad ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa illa rususanil malif hadal kitab al-imam alama Syekh Abdullah bin Abdurrahman annallahu yafillahum warhamhum wa yudrijati bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi dhubihi wa barakatihi amin. Masih pembahasan tentang syarat salat. Ya, kemarin syarat salat yang pertama bahwa salat itu adalah Islam, yang kedua tamyiz, ketiga masuk waktu salat, yang keempat mengetahui ya mana yang fardu, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan yang kelima jangan diyakinin yang sunnah itu menjadi fardu, yang fardu dijadiin sunnah ya. Yang keenam, syaratnya harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang keenam ya. Jadi yang pertama itu Islam, kedua tamyiz atau balik, yang ketiga masuk waktu salat, yang keempat mengetahui fardu salat, yang kelima jangan meyakini yang sunnah dijadiin fardu, yang fardu dijadiin. Nah, yang keenam berarti suci dari hadas kecil dan hadas. Nah, yang ketujuh ya suci dari najis. Nah, yang sekarang yang kedelapan wasartus samin, dan adapun syarat yang keenam adalah satrul aurati, menutup aurat. Nah, aurat itu secara bahasa artinya adalah ya malu, rasa malu. Nah, jadi aurat itu artinya rasa malu. Makanya aurat itu harus ditutup karena aurat itu malu, aib, kekurangan, cacat. Nah, makanya aurat itu harus ditutupin. Wa auratur rajuli wal amah. Nah, yang namanya aurat itu mana batasannya? Aurat laki-laki dan juga budak perempuan. Kalau budak sekarang sudah tidak ada ya. Jadi budak perempuan sama aurat laki-laki sama. Mana? Ma baina surrati wa rukbati, antara pusar dan dengkul. Nah, jadi aurat laki-laki dan budak perempuan dari pusar sampai dengkul itu aurat tuh. Nah, itu aurat. Jadi kalau laki-laki atau amat, kalau amat kita nggak usah bahas lah karena sekarang sudah tidak ada. Karena laki-laki, jadi aurat itu pusar sampai dengkul. Itu harus ditutupin. Main bola dengkulnya jangan sampai kelihatan. Kenapa? Aurat. Gimana hukumnya? Ya dosa. Ya dosa. Atau nggak main bola di rumah, lagi ngepel di depan, yang kira-kira orang lewat lihat, ya jangan pakai kolor. Kenapa? Karena itu aurat. Ya aurat. Nah,
pakai celana ketat, kolor ya, pusernya kelihatan ya, dan sekelilingnya ya juga aurat ya kan. Mau yang tua kek, mau yang muda kek, tetap gue mau tua, kagak ada yang nafsu ya, kok ngambil misalnya keluar itu tetap dosa ya kan. Permasalahannya bukannya siapa yang nafsu siapa yang enggak, ini syariat harus ditegakkan gitu ya, harus ditutupin. Dengkulnya apa, celananya lewat sih sampai dengkul, lewat dikit, tapi pas duduk angkat dengkulnya ya, tadi sama aja ya. Kalau berjalan mah nggak kelihatan dengkulnya, tapi pas duduk kan narik. Nah dalam sholat juga sama ya, tuh ya. Jadi orang laki-laki sholatnya boleh yang nggak pakai baju, pakai celana doang boleh, cuman kira-kira sopan apa enggak. Nah kembalinya kepada akhlak, tasawuf. Kita jangan nggak ada presiden, nggak ada PRT aja pakai kolor doang, PRT marah ya kan, apalagi menghadap Allah kan gitu. Wal hurratu, sekarang buat orang merdeka, perempuan yang mereka perempuan yang zaman sekarang. Wa inda salatiha wa indal azanib. Nah, sekarang batasan aurat bagi perempuan ketika sholat dan ketika di luar. Nah, jadi antara ketika sholat dengan di luar sholat, perempuan itu sama auratnya. Apa? Jami'u badaniha, seluruh badannya. Illal wajha wal kaffain, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, jadi itu ketika lagi sholat kek atau bukan lagi sholat kek, itu aurat perempuan ya kan, jadi harus ditutupin. Kalau tidak, berarti hukumnya apa? Dosa syariat ya kan. Nah, jadi muka nih dengan makanya kan dalam Islam kalau meminang perempuan yang boleh dilihat cuman muka dengan, jangan semuanya diperiksain, masih original apa enggak ya kan. Cukup ya tangan simbol. Nah, kalau tangannya kukunya pendek yang enggak pada warna-warna, oh berarti perempuan sering kerja keras ya. Kalau kukunya panjang diwarna-warnain, wah ini perempuan apa, males ya kan. Kalau kerjaannya cuma ngecat kuku doang ya kan, kukunya panjang, berarti dia nggak pernah meres pakaian, nggak pernah ngepel, nggak pernah nyuci beras ya kan. Kukunya tangannya lembut, wah berarti perempuan malas. Itu wa indal ajanib, dan ketika di luar bersama orang lain, maka aurat perempuan itu cuman muka dengan telapak. Nah itu juga dalam salat. Wa indal maharimiha, dan ketika bersama mahramnya. Nah, jadi ada muhrim, ada mahram. Nah, yang benar yang mana nih yang kita maksud? Ya mahram. Jadi secara bahasa Arab artinya mahram itu artinya perempuan yang orang yang diharamkan dinikahkan, namanya mahram. Kalau muhrim artinya orang yang ihram. Nah, tapi orang sekarang sudah terbalik, kebanyakan nyebutnya muhrim. Muhrim itu maksudnya adalah orang yang haram ya kan, udah biarin deh, salah ya salah, nggak apa-apa, tapi kita ngerti gitu ya. Tapi secara bahasa salah. Yang benar adalah mahram. Mahram itu adalah orang yang haram. Nah, jadi kalau ada perempuan mahram kita, artinya apa? Yang haram kita nikahi siapa? Anak, ibu. Nah, ada anak perempuan kita, ada ibu kita. Itu auratnya sampai mana? Ya kan? Ketika kumpul sama kita, ya kan? Bibi kita itu kan juga mahram. Ya kan? Baina surah wa rukbah. Itu antara pusar dan jadi kalau anak perempuan kita boleh ya, cuma pakai kolor doang, nggak pakai BH juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena mahram. Cuman kira-kira sopan apa kagak? Yang mundar mandir depan kita. Ya kan? Jadi boleh ya, silakan.
itu ketika di luar sholat, ya, di luar sholat. Gitu. Jadi sampai segitunya Islam mengatur detail banget, ya kan? Kalau perempuan yang sudah balik, ketika keluar rumah cuman muka, dama, tangan doang, telapak tangan yang kelihatan, ya. Ketika yang bukan ketika mahram, ya, sama kita keluarga lagi kumpul, ya boleh, ya batasannya ada, ya. Siapa yang nanggung nanti semuanya ini? Ya, ketika mereka melanggar, ya suaminya, bapaknya, anak laki-lakinya, ikut dosa juga. Kita punya anak perempuan, kita umbar aja tuh dia, ya kan? Yang dosa siapa? Ya bapaknya, ibunya, dan bahkan anak laki-lakinya. Jadi dapat kita kebagian dosanya. Kalau dia punya suami, berarti suaminya dapat dosa juga. Tuh, makanya dikasih tahu, ya, dikasih tahu jangan sampai kita masuk neraka gara-gara, ya, membiarkan anak-anak kita, istri kita, ya, membuka wasatrul satir. Nah, sekarang syarat penutupnya. Syarat penutupnya. Kalau tadi kan batasan mana yang ditutupin. Nah, sekarang penutupnya pakai apa syaratnya? Mayamna'u launal bashar. Syaratnya itu adalah yang menutupi warna kulit. Oh, berarti kalau pakai plastik sah apa tidak? Enggak. Kenapa? Karena kulit kelihatan kalau pakai plastik mah, plastik yang transparan, ya. Nah, kalau plastik yang warna hitam enggak, berarti pokoknya syarat menutup itu harus menutupi warna kulit. Termasuk yang bolong-bolong nutupin tidak? Tidak sah. Kenapa? Warna kulit walau ma'an kadaron, meskipun dengan air keruh. Waduh, kepepet, nggak punya baju, nggak punya celana, nggak punya kain, pengen sholat, ada kali, betul kalinya keruh, ya sholat dalam kali, ya kan? Kenapa? Karena bisa menutupin kulit aurat, nyebur, ya. Tapi yang segini kali, ya, ya sujudnya gimana, ya terserah deh. Ya belebek-belebek, nah, ya kan? Lahimatan dikotan wadul matan, tidak sah menutup aurat itu masuk ke kemah, tenda kecil ada kan, sempit, gelap, nggak punya baju, nggak punya kain, dia masuk ke dalam tenda ditutup rapat, itu nggak sah, ya, walaupun tendanya sempit, meskipun gelap, nggak sah, ya. Mendingan sholat di air tadi, itu boleh. Wala yajibu satru min aspal, tidak wajib menutup aurat itu dari bawah. Nah, jadi kalau seandainya ada orang sakti sholat di atas genteng, ya kan, dia pakai sarung, nah, pas orang lewat kelihatan kan auratnya, nggak ngapa-ngapa, karena nutupin dari bawah tidak wajib. Yang wajib itu dari samping. Kalau dari samping kelihatan itu yang wajib. Kalau dari bawah mah kita ngelongok, wah kelihatan auratnya, nggak ngapa-ngapa, karena tidak wajib menutup aurat dari bawah, ya kan? Nggak ngapa-ngapa. Wa yajuju satru ba'dal aurati biyadihi. Kita lagi sholat, nggak ngeh kain kita bolong karena ngerokok kali, ya. Nah, sini nih ngerokok bolong, pas lagi ngelihat lah bolong, warna kulit kelihatan, boleh tutup pakai tangan, tutup aja. Berarti nggak usah buka sampai berdiri, tangan megangin begini baik, sampai sujud tangan sebelah, ya kan? Ya kan, nggak apa-apa, tutupin, ya kan, megang, ya, atau pakai selampe diikat, itu berarti lagi sebelum sholat, berarti kalau begitu mah, ya kalau tahu mah kan, ya zaman sekarang kain banyak, kain bolong nih ganti kan. Ini mah lagi sholat, ya nggak ngeh, ya kan, lagi nggak ngeh bolong, ya kan? Tuh, ya kan? Atau dia punya kain atu-atunya nih, udah bolong, sono bolong, bagaimana ini? Ya dari awal berarti dia nutupin. Tapi kalau bolongnya bukan di lempengan aurat nggak ngapa-ngapa, misal bolongnya di sini,
atau bolong baju di sini kalau ini enggak. Ya kan, jadi bolongnya antara surah, antara pusar dengan dengkul. Dengan pas paha bolong. Nah, boleh ditambal sebelum sholat pakai solasi yang gelap atau pakai apalah. Ya kan? Itu. Kalau dia nggak punya lagi ya pakai tangan tadi. Ya. Wa yajuju satru ba'dal aurati biyadi fa in wajada ma yakfi sawataihi ta'ayyanal lahuma. Ya, jadi seandainya dia menemukan sesuatu maka cukup ya dua kemaluan yang ditentukan. Oh, jadi kalau dia tidak punya pakaian lagi maka cukup menutupi dua kemaluannya saja, dubul dan kubur. Ini sholatnya mungkin di hutan, orang primitif, nggak punya pakaian, ya berarti ya nggak apa-apa, dia sholat cuma nutupin kubul dan duburnya saja, jangan tuh. Au ahadihima fayuqdamu kubulahu. Atau dia nggak punya sama sekali buat nutupin, cuman satu, maka yang wajib ditutupin cuman kubulnya saja, depannya saja, belakangnya enggak. Berarti udah primitif banget, udah susah banget, udah jauh banget itu mama. Karena udah kagak ada kali zaman sekarang mah ya. Ada Papua masih ada gitu. Ya kan? Wa yajurru qamisuhu aw yasuddu wastahu in kanat auratu tadkhira fi ruku'i aw ghairihi. Ya kan? Mengancingkan baju atau kamis. Ya, jadi kalau bajunya gober ya. Gober kan ada kan, kerahnya gober. Kalau seandainya kita kerahnya gober nih nggak dikancing atau nggak dikancingin, jebleh deh tuh. Pas sujud atau ruku kan ngampleh. Nah, orang yang lihat yang depan kelihatan aurat kita, pusar kita, nah, itu nggak boleh. Kalau itu berarti batal, ya kan, tidak menutupi aurat. Makanya bajunya kudu diapain? Kancing. Kalau nggak dikancingnya pakai peniti, kalau nggak diikat pakai karet, dilem, strapless, ya kan? Jangan sampai pas kita ruku atau sujud ngampleh. Nah, disitulah kelihatan, ya kan, pusar kita kelihatan. Nah, kali itu wajib ditutupin, ya, karena itu mah bisa diakalin sebelum sholat, bisa diakalin. Yang bentar dipakai tadi, ya pakai karet diikat, ya kan? Itu syarat yang ke-7, ya, menutup aurat. Wasartus tasi, adapun syarat yang tadi syarat yang ke-8 ya. Sekarang syarat yang ke-9, istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Ya, kiblat kita sekarang mana? Ka'bah. Ya, dulu pernah menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis yang dari Palestina. Sekarang Ka'bah. Illa fi salati siddatil khauf, kecuali salatnya dalam keadaan takut. Boleh salatnya madhep mana aja. Nah, jadi kalau salatnya lagi aman, maka harus menghadap kiblat. Tapi kalau nggak aman, boleh madhep mana saja. Kira-kira musuhnya atau macannya atau dari mana kita takut nih, datangnya dari sebelah utara, maka boleh menghadapnya utara. Nah, jadi nggak usah menghadap ke barat. Kenapa? Karena sholatnya dalam keadaan takut, siddatul khauf. Kalau itu boleh, ya. Tapi kalau nggak lagi takut, ya maka tetap menghadap kiblat. Diusahakan wajib, ya kan? Karena ini syarat, gitu ya. Atau sholat jamaah, namanya sholatul khauf, boleh imam ke kiblat, makmum boleh membelakangin kiblat. Jadi berhadap-hadapan. Yang satu madhep barat, yang satu madhep timur, gitu ya.
Jadi kalau yang menghadap barat siap-siap kalau musuh lagi datang, dia ngasih tahu. Apabila mau datangnya dari sebelah timur, yang ngadep sebelah timur ngasih tahu. Gitu, boleh. Wa illa fi nafli safaril mubah, kecuali ya salatnya salat sunnah ya. Salat sunnah safar, ya, safar yang dibolehkan ya. Fa in kana fi marqadin, meskipun itu salatnya di atas onta atau dalam kendaraan, safinatin seperti kapal, atamma ruku'ahu wa sujudahu wastaqbalal. Nah, jadi kalau kita sholatnya di atas kendaraan, ya di atas kendaraan, maka bagaimana caranya? Ya, apa harus menghadap kiblat? Oh tidak. Jadi kalau seandainya tidak memungkinkan, maka cuman atamma ruku'ahu wa sujudahu, maka ruku dan sujudnya saja yang disempurnakan. Jadi madep mana aja. Misalnya kita di atas onta ini. Kalau sekarang kan jarang orang naik, berarti naik mobil. Ya, kita naik mobil, nyari kiblat susah. Ya udah sholat sebisanya. Sholat sebisanya. Kalau memungkinkan, atamma ruku'ahu wa sujud, sujud dan rukunya sempurna biasa aja. Bisa nggak kira-kira? Nah, kalau nggak bisa ya udah. Cuman isyarat doang, ya. Jadi kalau seandainya kita naik mobil, mau sholat, nyari arah kiblat ribet, maka ngikutin arah mobil. Tapi kalau seandainya bisa, maka sempurnakanlah sujud dan rukunya. Kalau nggak bisa juga, maka ruku dan sujud pun pakai isyarat. Nah, kemarin udah kita bahas, ruku dan sujud itu sama, ya kan, nunggu apa? Cuma nunduk ya, tapi sujud lebih lama ketimbang daripada ruku. Jadi membedakan sujud dan ruku bagaimana? Sujudnya lamain, jadi doyongnya lamain. Kalau ruku lebih cepat ketimbang daripada itu. Wa in lam yakun fi marqadin wala fi safinatin, fa in kana raqiban istiqbal fi ihramihi faqat. Kalau seandainya sujud sama ruku juga nggak mungkin, ribet di mobil, di jok bis, saya mau ruku di susah, maka fi ihramihi faqat, ketika takbiratul ihram aja deh madhab kiblat, ya kan. Nah, jadi pas Allah kita menghadap kiblat, itu ya. Setelah itu terserah arah mobil deh, terserah arah kapal mau madep mana, itu ya. In sahula alai, itu pun kalau mudah, itu pun kalau bisa. Jadi Islam itu memudahkan. Jadi kalau seandainya mampu sholat di kendaraan, silakan sholat, mau madep mana saja, tapi sholatnya sempurna, ya kan. Kalau nggak bisa berdiri, nggak sempurna, ya berarti duduk, ya kan, madep mana aja. Tapi kalau seandainya memungkinkan buat ruku dan sujud yang sempurna. Ruku dan sujud nggak sempurna, berarti dia sholat madep mana aja sambil duduk, tapi kalau bisa takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Ya, takbiratul ihramnya doang. Kalau kagak ya udah sholat sebisanya. Ya, begitu. Ya, sambil duduk, mau madep mana aja, takbir madep mana aja, silakan, ya kan. Tapi lihat tadi prosedurnya dulu, lihat ya. Wa tarikuhu qiblatahu fima baqi salatihi, ya kan. Nah, jadi semuanya sholatnya pakai apa? Wa yu'miyu, pakai isyarat, ya kan. Jadi rukunya pakai isyarat, sujudnya juga pakai isyarat, gitu ya kan. Kalau di kapal laut kita berdiri desek-desekan mau sujud diinjak orang ntar, ya kan, ribet. Di kereta juga ribet, ya sudahlah semuanya pakai
Ya, syarat sholatnya sambil duduk, namanya syarat ihtiramul waktu. Nantinya diapain? Dikodok berarti. Kalau sholatnya sholat wajib. Kalau saat ini sholat sunat, nggak ngapa-ngapa, nggak usah dikodok. Nah, dia udah biasa sholat duha. Misalkan dia pergi tuh di kereta, ya nggak apa-apa, udah sholat duha sambil duduk. Ya, jam 2 malam masih di kereta, dia biasa sholat tahajud, dia sholat tahajud sebisanya sambil duduk, nggak ngapa-ngapa. Bahkan di atas onta aja nggak ngapa-ngapa, ya kan? Sholat sambil duduk di atas sholat onta. Jadi nggak usah ngikutin arah kiblat, ngikutin arah kemana kita jalan. Kalau ngikutin nggak, kita muter-muter sholatnya, ya kan? Mobil belok, kita belok, ya kan? Puyeng ntar. Nah itu kalau sholatnya dalam keadaan normal. Wa man shala fil Ka'bah. Nah sekarang bagaimana kalau sholatnya kita di dalam Ka'bah? Wah, ini adalah gini. Sholatnya kan kita kan sholat menghadap Ka'bah, ya kiblat. Nah sekarang kalau sholatnya di dalam Ka'bah, wastaqbala min banaiha. Nah, maka ketika kita sholat di dalam Ka'bah, ya, maka harus min bana wastaqbala min banaiha sahison, sabitan. Berarti kita harus menentukan sesuatu benda yang ada di hadapan kita. Ya kan sholat di atas, kan kita sholatnya menghadap kiblat Ka'bah. Sekarang kita ada di dalam Ka'bah, ya kan? Bagaimana? Madepan aja kan boleh. Nah, makanya harus pakein tanda apa saja, tongkat kek, meja kek. Nah, berarti kita sholatnya menghadap benda yang kita taruh. Nah, itu, ya. Qadru sulasi dira'in. Ya, seperti yang kemarin, minimal benda itu sulusai dira'in, yaitu sepertiga diro. Diro itu kan satu lengan orang dewasa. Sekarang sepertiganya berarti segini nih. Lengan kita makan segini nih, ya kan? Sepertiga sekitar segini lah tinggi benda itu. Apa aja? Ya, sepertiganya. Sohat sholatuhu, maka sholatnya sah. Waman amkanahu musyahidatuha lam yuqallid. Nah sekarang kita sholatnya di hadapan Ka'bah, ya kan? Di hadapan Ka'bah, berarti sholatnya di Masjidil Haram. Maka ketika kita sholat di Masjidil Haram, madhabnya tidak hanya madhab ke arah mana aja, tapi menghadapnya ke Ka'bah, ya kan? Nah, jadi muter, ya kan? Dan itu syaratnya musyahidatu, melihat Ka'bah, gitu ya, melihat Ka'bah. Fa'in aja ja'akhadha biqaulin sikotin. Kalau seandainya kita nggak ngelihat Ka'bah, padahal kita di dalam Masjidil Haram, kan Masjidil Haram itu luas, ya luas, pasti ada yang menghalanginya, entah itu orang, entah itu tiang, entah itu, saya juga belum tahu ke sana sih Pak Bagio gimana, ada belok-belokan nggak? Ini Ka'bah. Nah di sini mungkin ada belok-belokannya. Jangan nanya Bang Nandil, dia nggak tahu. Ya kan? Jadi kan kalau seandainya kalingan tembok nggak kelihatan, maka ketika belum ngelihat Ka'bah, maka jangan kita ngikutin orang atau kata orang, wah Ka'bah belah sana. Jangan, harus ngelihat dulu. Harus ngelihat dulu, harus dilihat. Padahal kita adanya karena kita adanya di dalam Masjidil Haram, adanya soalnya, ya kan? Nah, kalau kita di sini emang nggak ngelihat, ya kan? Kita semuanya ini kan menghadap kiblat kan cuman baru sangkaan, ya kan John, wah Ka'bah sono, ya kalau sono, kata orang sono, ya kan? Nggak kelihatan di sono mana, nggak kelihatan. Tapi kalau di Masjidil Haram ada, ya kan? Maka ketika salat ya harus ngelihat Ka'bah, ya kan? Gitu. Setelah ngelongok, oh iya Ka'bah di sana, ya baru kita sholat pada pesat, walaupun kalingan tiang, gitu ya, atau kalingan tembok, gitu.
Jadi fa in azaja akhadha bi kulli sikotin yuhbiruhu an ilmin. Fa in kudifa ijtihad. Kalau seandainya kita nggak percaya sama orang, aku mau percaya meluh, masih tahu no Ka'bah, karena kita, maka kita harus bidalail. Ya paling nggak kita harus mengutus orang dulu yang terpercaya, lu lihat, lu ngintip dah, bener nggak Ka'bah di sana adanya? Oh iya bener. Nah, di sana adanya. Oh, udah kalau gitu kita madep sana. Dan gitu. Fa'in aja jali umamahu au ama basyiratihi qallada sikatu arifan. Nah, sekarang bagaimana bagi orang yang buta? Orang buta umroh atau haji. Masjid-masjidil Haram kan dia nggak ngelihat. Nggak ngelihat Kak? Maka dia di sini memegangnya. Dikasih suruh pegang ini Ka'bah nih. Tapi sama orang yang benar, jangan sama orang yang tukang. Wah, dia bohongin, bukan Ka'bah, pegang nih. Oh iya Ka'bah. Ya kan nih kainnya, ya kan? Dibohong-bohongin dia, ya kan? Dia ngelihat, dia megang. Kalau tidak bisa megang, maka qallada siqata arifan, maka dia harus percaya kepada satu atau beberapa orang yang ngajaknya. Udah madhub sono no. Dia percaya gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak percaya ya jangan. Jangan. Wa in tahayyara shalla kaifa sa'a wa yaqdi. Ya. Kalau dia bingung, nah sekarang bingung berarti salatnya ini di luar atau di mana saja atau di hutan. Kita bingung nentuin arah kiblat. Ya kan? Sholat kaifa sa'a, maka sholat madhep mana saja yang kita yakini. Kayak sono, yaudah sholat sono. Setelah selesai sholat, ada yang kasih tahu Ka'bah ke sono, maka wajib qada, mengulang lagi. Kalau waktunya sudah habis, kalau belum waktunya habis masih ada, ya diulang lagi sholatnya. Gitu ya. Nah, jadi sholat, kalau kita bingung, kita di mana-mana di kampung orang bingung nih. Madep mana nih ya? Kayaknya kidul udah sono, belor ngetan sono. Udah sono dah. Ya kan? Salat sudah. Selesai salat kasih tahu, salat ya Bang, kok madep sono? Madep mana? Sono. Ya berarti ngulang lagi. Ngulang. Kalau waktunya sudah selesai, maka wajib qada. Ya. Fa in tayaqqanal khata' fiha aw ba'daha istanafa. Ketika lagi salat, kita bingung nih, ada yang sholat, ada yang ngasih tahu, Bang, sholat salah, madhep sono. Ya kita wajib muter, jangan dilanjutin, muter, ya muter, madhep sono, idak sono, kita puter, ya kan? Atau keyakinan kita, kayaknya salah matahari di sono adanya, berarti ke sono no, kita muter lagi, ya. Jadi keyakinan kita yang pertama kita rubah lagi dengan sangkaan yang kedua. Kayak salah nih, ya udah muter aja. Ya, jadi jangan dibatalkan, muter aja. Nah itu ya. Tuh. Wa in taghayyara istihadu umila bisani. Nah, jadi kalau yang pertama menurut kita sangkaan kita salah, maka kita ikuti sangkaan kita yang kedua. Wah, salah lagi nih. Yang ketiga ini orang jadi limpan banget, ya kan? Muter mulu jadi sholatnya. Jangan, udah yakinin baik udah. Nah, wala qada lil awal, maka tidak wajib qada yang begitu matuh, ya. Wasartul asir wallahu alam bisawab. Nah, itu syarat salat yang ke-9, 8 dan 9. Yang 8 tadi menutup aurat, yang kedua yang ke-9 menghadap kiblat. Bagaimana ketika salat seperempuan? Ya kan menutup aurat, ketika lagi ruku atau sujud kelihatan auratnya dari belakang, kakinya misalnya jempolnya kelihatan atau kelingkingnya ketika lagi sujud. Nah, kalau dia nggak tahu nggak ngapa-ngapa, yang penting ketika dia lagi berdiri ketutup, cuman kelihatannya ketika lagi sujud doang, ya nggak ngapa-ngapa. Nah, ketika lagi berdiri makan blus bajunya ketutup. Pas lagi sujud
ketarik, ya kan? Karena nggak tahu, nggak ngapa gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kita doakan yang jamaah kita semuanya yang lagi sakit, biar Allah angkat penyakitnya. Ya, khususnya Bapak Haji Banin, ya, biar Allah angkat penyakitnya. Bapak Imam, Bapak Cimo juga katanya sakit, ya. Juga orang-orang tercinta kita, orang-orang terdekat kita, ya, anak-anak kita, istri, ibu, bapak, semuanya dah yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, ya. Yang sehat biar Allah berikan taufik hidayah untuk melakukan selalu. Yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat dan keinginannya. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya. Yang punya utang biar cepat lunas utangnya. Yang kita lagi bangun majlis taklim biar Allah mudahkan, biar Allah lancarkan, biar Allah berikan rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengumuman. Jadi sekarang panitia pembangunan Majlis Taklim harus sudah terbentuk ya, karena dikit lagi. Kedua, malam Jumat yang akan datang memasuki tahun baru 2020 bertepatan dengan pengajian anak muda ya Bang Asbullah. Ya terserah apa kita mau ramein. Barangkali udah saya menyumbang nasi uduknya, biar anak muda biar datang semua. Oh, saya nyumbang kembang apinya, pakai kembang api mundul ya. Kayak biar seru pakai kembang api daripada dia beli petasan, beli apa. Kita ngaji, kita baca maulid, nah, biar seru kali gitu ya. Mungkin ini baru usulan, silakan ditanggapi. Dari saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.